renungan kita, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peluburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saya baca gubahannya. Tuhan, janjimu murni bagaikan perak yang teruji karena 7 kali dimurnikan dalam dapur peluburan di tanah. Tuhan, Engkau menepati janjimu. Ya Tuhan, tolong kami sebab orang saleh telah habis. Orang-orang yang setia telah lenyap dari antara anak-anak manusia. Orang-orang yang kekurangan mengeluh. Terjadi penindasan terhadap orang-orang lemah. Kebusukan orang-orang fasik muncul di antara anak-anak manusia. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini masih berbicara dari Mazmur. Kita tahu bahwa kitab Mazmur ada 150 ayat, 150 pasal. Nah, sampai 150 hari ke depan saya masih menyampaikan tentang Mazmur. Nah, Mazmur pada hari ini pemazmur berdoa. Di dalamnya ada permohonan yang sangat mendalam akibat apa yang ia terima. Dia memohonkan, dia menyampaikan doa tentang keadaan masyarakat, keadaan komunitas, doa untuk komunitas, doa akibat keadaan masyarakat, lingkungan, orang-orang yang dihadapi oleh pemazmur begitu, menurut pemazmur begitu jahat di hadapan Tuhan dan di hadapan masyarakat. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan, orang saleh telah habis, orang suci, orang kudus, orang yang berbuat baik sudah tidak ada. Orang yang setia kepada Tuhan, setia pada kehidupan yang baik, hilang dari masyarakat. Apalagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa banyak orang yang terjadi, yang ia temukan adalah orang-orang yang bibir manis tapi lidahnya bercakap tidak benar. Termasuk ada penindasan terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan. Nah, keadaan sosial seperti itu yang terjadi. Pemazmur bukan saja ada prihatin, memunculkan keprihatinan, tapi doa untuk bangsa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa, dan saudara dalam kemanusiaan. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang setiap saat berdoa untuk bangsa, berdoa buat perbaikan komunitas, berdoa agar masyarakat di sekitar kita mengalami perubahan dan terjadi pertobatan sosial.
Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara dan saya, melihat keadaan masyarakat penuh dengan kecurangan, dusta, penuh dengan kejahatan, penindasan, penuh dengan segala sesuatu yang menunjukkan walaupun mereka umat beragama, mereka menyatakan diri beragama, memiliki agama, percaya kepada Tuhan, tapi dalam praktek hidup dan kehidupannya nyaris seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, nyaris seperti orang yang tidak beriman, nyaris seperti orang tidak beragama. Kita berhadapan dengan orang-orang yang menunjukkan diri bahwa ketidakadilan, kejahatan, dusta, dan juga segala macam bentuk intimidasi, fitnah, ujar kebencian, orasi dan narasi penuh dengan ketidaksukaan dan juga hoaks, berita bohong muncul di mana-mana. Komunitas masyarakat penuh dengan itu. Media sosial pun sama. Sehingga kadang-kadang kita harus perlu untuk memikirkan berulang kali, apakah apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu penuh kebenaran atau tidak. Bahkan kecurangan muncul di mana-mana. Lalu apa yang bisa kita buat? Bisa saja kita seperti pemazmur. Ketika tangan tidak bisa membantu, ketika gerak kaki tidak bisa menolong, dan ketika kekuatan, kuasa, kemampuan kita terbatas, dan kita tidak bisa berbuat banyak dalam kata dan dalam tindakan untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan ketidaksetiaan, untuk menarik kembali orang yang jatuh ke dalam kecurangan, kejahatan. Bahkan kita tidak mampu menolong orang yang tertindas dan ditindas, maka kita hanya bisa berdoa, Tuhan tolong perbaharui. Tuhan, masyarakat sekitarku penuh dengan kejahatan, kelaliman, kefasikan, maka aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Sebab aku yakin janji Tuhan itu pasti ditepati. Saatnya sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, berdiri teguh dan lihat keadaan sekitar kita. Mereka mungkin bukan kenalan, bukan family, tidak seagama atau apapun, tapi mereka adalah saudara dalam kemanusiaan yang kita bisa membawa mereka ke hadapan Tuhan melalui doa kita. Ketika tangan kita tidak bisa menolong dan membantu, ketika mulut kita tidak bisa mengadvokasi mereka, ketika pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas, ketika semua itu terjadi, kita hanya punya jalur tol yang mudah, yaitu menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, Tuhan, Engkau menepati janjimu. Ya Tuhan, tolong kami sebab orang saleh telah habis. Tolong kami karena orang-orang yang setia telah lenyap dari antara anak-anak manusia. Tolong kami karena ada orang kekurangan. Tolong kami karena terjadi penindasan. Maka Tuhan tahu. Paling tidak ketika kita tidak bisa berbuat banyak, kita adalah pendoa-pendoa. Kita membawa pergumulan bangsa, pergumulan masyarakat ke hadapan Tuhan, agar Tuhan bertindak. Kita hanya memohon kepada Tuhan.